Akan bahas soal kemampuan pemerintah daerah membayar gaji pegawai P3K bersama peneliti Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Rendy Manilet, dan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Iriawan. Selamat petang Mas Iriawan, juga Mas Rendy. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Iriawan dulu. Jadi kalau di kota tidurnya kepulauan misalnya, para pegawai P3K ketar-ketir. Mereka marah karena tidak ada lagi dana untuk membayarnya. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah, Mas Irawan? Setiap daerah sebenarnya kemampuan dan ruang fiskalnya itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menilai satu kasus di daerah kemudian kita jadikan untuk ukuran daerah lainnya. Kalau kita menggunakan ukuran yang digunakan oleh pemerintah, ada pemerintah daerah yang kemampuan fiskalnya sedang, rendah dan tinggi gitu. Ya. Itu pada umumnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks Tidore Kepulauan yang itu ada persoalan penggajian P3K di situ. Nah, kita harus sebenarnya melihat ini dalam konteks satu adalah pendapatannya, yang kedua adalah konteks belanjanya. Nah, dalam konteks pendapatan yang tadi saya sampaikan ada fiskal rendah, itu kebanyakan pendapatan asli daerah itu hanya di angka 10-20% dari belanja. Jadi kalau dia seperti Tidore Kepulauan APBD-nya sekitar 1,1 triliun, itu praktis PAD pendapatan asli daerahnya adalah sekitar hanya hampir 100 miliar. Ya, jauh sekali itu 1,1 T dengan gapnya 100 miliar. Betul. Nah, itu yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah bahwa sebenarnya maksimum belanja pegawai itu adalah 30%. Nah, tapi kami telah melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut kaitannya hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena ternyata ada realita kaitannya dengan kemampuan fiskal daerah tersebut yang menggantungkan pendapatan daerahnya itu dari dana transfer pusat dan itu akhirnya mempengaruhi belanja pegawai dalam hal ini penggajian gitu. Yang semestinya itu tidak tergantung pada DAU dari pusat. Sangat tergantung dari dana alokasi umum pemerintah pusat. Nah, padahal maksudnya itu kita membatasi belanja pegawai maksimum 30% agar kemudian setiap pemerintahan daerah itu memiliki ruang yang lebih besar untuk belanja modal dalam hal ini belanja infrastruktur maupun belanja untuk pelayanan publik yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Nah, memang seperti yang kami dengarkan dari pihak pemerintah pada saat kami melakukan RDP, kami sebenarnya sangat memahami betul apa yang kemudian dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini kaitannya dengan kemampuan fiskalnya. Oleh karena itu, salah satu hal yang kami lakukan ke depan itu adalah mendorong pemerintah untuk melakukan relaksasi kaitannya ketentuan pembatasan belanja pegawai yang maksimum 30%. Dan kemudian strategi yang diambil ke depan adalah pemerintah memberikan dukungan transfer daerah khususnya kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan gitu. Tetapi sekali lagi bahwa belanja daerah ini selain kita mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan dana transfer, kami minta benar-benar untuk dilakukan evaluasi terhadap struktur belanja tersebut. Nah, kalau Mas Rendy, apa yang bisa dilakukan di Tidore Kepulauan untuk mengatasi, kan sekarang juga sudah tidak ada dana ya katanya, tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan agar punya dana untuk membayar P3K? Ya kan kita berbicara periode waktu yang sangat pendek ya, dalam hitungan bulan. Dan dalam hitungan bulan memang kita tidak banyak ya pilihan yang bisa diambil, terutama kalau kita bicara pemerintah kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah yang tadi sudah disinggung oleh Pak Irawan. Jadi dalam situasi yang sangat sempit seperti sekarang ini, mau tidak mau ya meskipun mungkin ini tidak populer, pemerintah harus melakukan top up untuk daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah dan kondisi keuangan daerahnya itu sudah relatif megap-megap gitu ya. Saya kira kalau kita bicara konteks megap-megap keuangan daerah, kita juga perlu menarik bahwa kondisi ini juga tidak terlepas dari implementasi dari UU HKPD yang sudah berlangsung. Dan kondisi yang kita saksikan di Tidore pada tahun ini seperti deja vu ya. Karena di tahun lalu ketika pemerintah kabupaten dengan kapasitas fiskal yang relatif rendah di Pati melakukan penyesuaian tarif pajak PBB dan juga NJOP, itu terjadi juga resistensi dari
masyarakat ketika itu. Dan Ya, sekarang resistensinya itu muncul dari pegawai pemerintahan. P3K ya. Jadi iya P3K terlepas dari tadi ya adanya upaya dorongan untuk mendorong kemandirian fiskal di daerah, menurut kami dalam situasi seperti sekarang mau tidak mau ya, kemudian implementasi UU HKPD ini tidak bisa dipukul rata kembali ke semua daerah Mhm. dalam kondisi yang sudah relatif apa ya waspada. Ya. Pemerintah pusat perlu melakukan top up, itu jalan tercepat dan paling Ah, visible yang bisa dilakukan, terutama kalau kita bicara konteks dalam beberapa bulan ke depan ya. Kalau kita ya. bicara konteks jangka menengah hingga panjang, Mhm. memang diskusinya bisa panjang. Ya. Tapi dalam dana darurat lah, dana darurat untuk menyelesaikan masalah ini, Mbak Friska. Ya, jadi apakah cara paling logis memang top up dulu, nanti untuk evaluasi, realokasi kemudian akan dibahas di jangka menengah. Tapi kalau beberapa bulan megap-megap dan P3K ini harus segera diperpanjang, dananya harus keluar, top up itu jadi salah satunya. Itu sudah kita putuskan. Jadi DPR bersama pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan dukungan melalui dana transfer daerah sejak Juni kemarin, ya awal Juni lah. Oh, jadi. Nah, oleh karena itu pada saat ini sedang dilakukan proses pembahasan oleh Badan Anggaran dan pihak pemerintah untuk kemudian untuk menetapkan pagu definitif kaitannya dengan dana transfer daerah. Yang pasti bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri itu telah memberikan data-data kepada kami terkait dengan daerah-daerah yang memang membutuhkan top up segera. Oleh karena itu sebenarnya ya sekali lagi bahwa dukungan dana transfer daerah ini saat ini itu adalah yang bisa dilakukan, tetapi ke depan kita harus melakukan evaluasi strategis ya kaitannya dengan bagaimana ada inovasi daerah, kemudian bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, terus mengenai rekrutmen aparatur sipil negara kita dan banyak hal lagi. Jadi memang ini hanya bukan permasalahan Kepulauan Tidore atau kemudian ini adalah permasalahan pemerintah pusat yang kemudian mengurangi dana transfer. Enggak. Ini masalah kita semua di pemerintahan ini dan ini bukan masalah yang baru hari ini muncul. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini itu adalah masalah yang memang selama ini kita biarkan berlarut-larut. Oleh karena itu sekarang kita telah merasakan dampak dari kebijakan yang telah berlangsung lama ini. Dan itu banyak hal yang saling terkait satu sama lain. Dan sebenarnya pangkal masalahnya apa sih, penyebab masalahnya kalau KOR melihat apakah memang dari awal perencanaannya tidak baik atau semata-mata karena efisiensi? Sesaat lagi kita akan bahas, tapi kita akan sama-sama menyaksikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali ke hadapan Anda. Saya ke Mas Randy. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dievaluasi? Oke, dalam waktu dekat ada top up yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Tapi sebenarnya apa yang jadi pangkal masalah? Jangan sampai udah di top up, nanti masalah lagi karena tidak proporsional dan tidak rasional yang dimiliki oleh daerah belanjanya, Mas Randy. Ya, salah satu yang kemudian juga dipermasalahkan oleh daerah itu adalah ketentuan batas maksimum rasio belanja pegawai 30% terhadap total belanja. Saya kira memang kita perlu mengerti bahwa niat dari adanya aturan ini untuk memastikan bahwa masalah relatif lebih besarnya belanja pegawai terhadap total belanja di kemudian hari itu bisa ditekan. Namun kalau kita bicara konteks ya sekali lagi di tahun ini di mana daerah pun relatif kesulitan untuk kemudian menggali sumber penerimaan, rasio belanja pegawai maksimum 30% ini lagi-lagi tidak bisa kemudian dipukul rata ke semua daerah. Ada kemudian daerah yang perlu semacam diberikan keleluasaan dalam periode waktu tertentu untuk bisa menjalankan kebijakan ini. Karena di banyak daerah rasio belanja pegawai itu relatif lebih tinggi ya. Saya kira memang betul sekali lagi bahwa niatnya untuk mendorong perbaikan, tapi sekali lagi itu memang perlu ada semacam tahapan lah untuk kemudian bisa menjalankan ketentuan tersebut gitu. Nah, yang penting lagi kalau kita bicara UU HKPD secara umum, kita sudah melihat bahwa permasalahannya sebenarnya adalah ketika UU HKPD ini dijalankan, ini kemudian berlaku untuk semua daerah gitu ya. Padahal di saat yang bersamaan sebenarnya pemerintah itu paham bahwa daerah itu punya kemampuan yang berbeda satu sama lain.
Ketika kemudian semua dipukul rata satu sama lain, nah inilah kemudian ada semacam resistensi, ada gejolak di mana daerah yang punya kapasitas fiskal yang kecil itu tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Dan ditambah dengan juga kondisi ekonomi daerah yang memang tidak semua menjadi baik-baik saja gitu ya. Ya. Jadi memang ini kombinasi antara ketentuan dari UKPD yang memang disamaratakan ke semua daerah dan juga ada ketentuan pada permasalahan belanja pegawai ya di UHKPD yang memang tidak bisa dijalankan oleh semua kabupaten dalam periode waktu yang singkat karena kan deadline-nya itu sampai 2027 ya. Ya. 2027 Januari itu sudah harus jalan, sementara kita tahu bahwa sampai dengan pertengahan tahun ini permasalahan pada tata kelola keuangan daerah itu masih berjalan, termasuk yang kita saksikan di Tidore tadi ya. Ya. Saya khawatir kemudian tidak bisa dijalankan oleh semua daerah, Mbak Francisca. Nah, untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah, kalau 2027 ini kan tinggal menghitung bulan, Mas Irawan. Yang logis dilakukan apa sih bentuk evaluasinya? Nah begini, kalau yang jangka pendek, yang bisa kita lakukan itu adalah memberikan dukungan tadi itu seperti yang sebelumnya, dana transfer. Kedua adalah memang pemerintah daerah harus melakukan adaptasi dan melakukan masa transisi dalam rangka kemudian ke depan agar melakukan inovasi dan kreativitas agar pendapatan asli daerah itu naik. Tentu itu harus dimulai dari sekarang dan sebenarnya maksud ketentuan 30% untuk belanja pegawai itu sebenarnya maksudnya bagus agar ruang fiskal ke depan bagi daerah itu semakin besar. Sebenarnya sederhana persoalan ini. Kalau kita bicara common sense saja, kalau pendapatannya sedikit, belanjanya jangan banyak dong. Itu yang harus dilakukan oleh rasionalisasi oleh pemerintah daerah. Tetapi sekali lagi bahwa ini sudah terlanjur terjadi. Sekarang kita tinggal mencari solusinya. Nah, solusi tadi itu karena itu adalah solusi yang memang paling mujarab dan cepat gitu. Karena memang pendapatan daerah dari PAD murni kan kecil, tentu dari dana transfer. Nah, ke depan itu adalah tentu salah satunya adalah rasionalisasi belanja, kemudian kita melakukan evaluasi secara komprehensif dan holistik terkait dengan desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi kita, agar kemudian kita bisa mendorong agar pemerintahan daerah kita menjadi sehat, termasuk belanjanya. Dan terakhir ya, yang kami sepakati bersama pemerintah, selain tadi melakukan top up melalui dukungan transfer daerah itu, yang kedua adalah tidak ada pemberhentian terhadap aparatur sipil negara kita, khususnya terhadap pegawai pemerintah dan perjanjian kerja ini, P3K ini. Kecuali memang mau berhenti atau dalam masa usia pensiun dan lain-lain sebagainya. Dan memang tugas kita ke depan itu tantangannya sangat berat. Kami akan mendorong pembenahan melalui rekrutmennya, kepastian hukum atas statusnya, terus pensiunnya dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan artinya 1-2 tahun ini sebenarnya pembelajaran bagi kita terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan khususnya terkait dengan bagaimana melihat struktur pendapatan dan struktur belanja di daerah yang selama ini mempunyai ketergantungan yang sangat besar dari dana transfer pemerintah pusat, dan mudah-mudahan ke depan daerah bisa mandiri dan kemudian juga pemerintah, saya lagi bahwa pemerintah pusat juga bisa membenahi proses transfer itu dengan ukuran-ukuran yang lebih objektif, termasuk misalnya dana bagi hasil dan lain-lain, dan tidak ada lagi istilah kurang bayar, salur bayar dan lain-lain. Mudah-mudahan ke depan pengelolaan anggaran kita lebih baik dan tata kelolanya lebih baik. Dana transfer daerah atau top up dalam waktu dekat itu hanya obat sakit kepala, tapi berikutnya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Karena masalah kita lebih dalam dari itu. Ya, terima kasih Mas Irawan, terima kasih juga Mas Randy sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya, tetap bersama kami. Laga Mesir melawan Argentina, sorot mata tertuju pada wasit asal Prancis yang memimpin pertandingan tersebut. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.